Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dani Danila. Seperti biasa, video saya akan menampilkan slide penjelasan tentang materi perkuliahan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar kuliah Hukum Acara Peradilan Anak yang tentunya berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Simak dan tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat. Sebelum masuk ke materi perkuliahan, ada baiknya kita mengenal identitas mata kuliah ini terlebih dahulu. Mata kuliah yang saya ampu saat ini bernama Hukum Acara Peradilan Anak. Di beberapa perguruan tinggi, bisa saja nama mata kuliah ini berbeda-beda. Namun, saya yakin secara substansi memiliki pembelajaran dan materi yang sama. Begitu juga dengan kode mata kuliah. Di beberapa perguruan tinggi, kemungkinan kode mata kuliah juga berbeda. Namun saat ini mata kuliah yang saya ampu memiliki kode HIH 730532. Sedangkan bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Pada prinsipnya mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah bagian yang dipelajari untuk mahasiswa Fakultas Hukum memilih konsentrasi di hukum acara. Sedangkan kompetensi prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini adalah para mahasiswa harus sudah terlebih dahulu lulus pada mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana. Baik, untuk memulai penjelasan materi perkuliahan, saya sudah tampilkan 4 gambar seperti yang saudara lihat di layar. Dan untuk menghindari pelanggaran hak cipta, saya juga sudah cantumkan sumber dari mana gambar ini saya peroleh. Yang pertama saya ambil dari www.kompas.com. Gambar ini mengilustrasikan tentang tumbuh kembang seorang manusia dari usia balita sampai dia dewasa dan tua. Lalu di gambar kedua, ini saya ambil dari www.pngh.com. Gambar ini mengilustrasikan tentang suatu situasi pertengkaran atau perkelahian remaja. Di gambar ketiga, ini saya ambil dari www.liputan6.com. Gambar ini mengilustrasikan suatu peristiwa tindak pidana. Di situ ada pelakunya, ada korban, kemudian ada senjata tajam. Dan di gambar keempat, ini saya ambil dari republika.co.id. Gambar ini mengilustrasikan suatu proses persidangan peradilan anak. Dari keempat gambar ini kita akan kaitkan dengan materi pembelajaran hukum acara peradilan anak. Dan saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Gambar-gambar yang saya tampilkan pada slide sebelumnya bertujuan untuk membangun kerangka pikir saudara-saudara dalam mengikuti perkuliahan ini. Seperti yang diketahui bersama bahwa kejahatan dapat saja dilakukan oleh siapapun, termasuk tidak memandang batasan usia. Dan dalam teori pemidanaan secara umum, suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka akan berdampak atau memunculkan suatu sanksi atau hukuman. Hukuman ini dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari tujuan hukum, yaitu kepastian hukum. Di lain sisi, teori positivisme memandang bahwa hukuman yang diberikan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah merupakan bentuk lain dari unsur balas dendam. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak? Tampaknya, teori pemidanaan secara umum tidak dapat diterapkan terhadap pemidanaan yang dilakukan oleh seorang anak. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan hak asasi manusia orang dewasa dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak, sebagaimana dicantumkan dalam Piagam Anak tahun 1923. Maka seharusnya penerapan pemidanaan bagi anak berbeda dengan sistem penerapan pidana bagi orang dewasa. Di Indonesia, pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan undang-undang ini adalah menciptakan keadaan restoratif baik bagi anak maupun bagi korban. Pola pelaksanaannya dilaksanakan dengan pola diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat.
Tujuannya adalah mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menenteramkan hati. Sehingga pada akhirnya pemidanaan anak tidak hanya sebatas sebagai bentuk pembalasan sebagaimana yang dipahamkan oleh teori positivisme. Beranjak dari penjelasan pada materi sebelumnya, maka dapat dipahami mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang hukum formil peradilan pidana anak. Materi yang diajarkan meliputi aspek-aspek hukum formil atau hukum acara peradilan pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun sebagai saksi dan keterlibatan pihak lainnya, dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun proses persidangan beserta upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip yang dikedepankan adalah restoratif justice dengan pola-pola diversi. Sasaran mata kuliah ini adalah meningkatkan pemahaman mahasiswa bagian konsentrasi hukum acara terhadap proses peradilan pidana anak yang berbeda dari peradilan pidana pada umumnya. Capaian pembelajaran dan subcapaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pengertian anak, batasan usia anak, dan hak anak menurut hukum Indonesia. Kemudian, pengertian tindak pidana dan teori-teori pemidanaan secara umum, serta tanggung jawab pidana oleh seorang anak. Lalu, sejarah peradilan pidana anak di Indonesia, baik sebelum maupun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian, pengertian dan dasar hukum sistem peradilan anak termasuk kedudukannya. Selanjutnya, tujuan, asas, dan perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum. Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi. Selanjutnya, pihak-pihak yang berperan dalam peradilan pidana anak seperti orang tua, wali, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, maupun pemberi bantuan hukum. Materi selanjutnya adalah penerapan diversi dan restoratif justice. Kemudian, proses pemeriksaan anak pada tingkat penyidikan, penuntutan atau persidangan. Lalu, putusan pidana anak dan upaya-upaya hukumnya. Dan yang terakhir adalah tempat-tempat penahanan anak dan proses pemasyarakatan anak. Pola pembelajaran dan sistem penilaian yang dilakukan oleh dosen di masing-masing perguruan tinggi tentu berbeda-beda. Namun, dalam perkuliahan ini, saya menggunakan pola pembelajaran Student Centered Learning atau SCL. Adapun komponen penilaian yang saya berikan untuk mahasiswa meliputi hal-hal yang tercantum di dalam gambar ini. Ada banyak buku yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mendukung proses perkuliahan mata kuliah hukum acara peradilan anak. Dalam perkuliahan yang saya ampu ini, saya menggunakan modul hukum acara peradilan anak yang saya susun sendiri. Di samping referensi tambahan seperti yang tercantum dalam gambar ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Mohon maaf saya jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.